sekarang saya ke Mas Pipin. Mas Pipin, Mas Oi mengatakan bahwa nggak ada tuh anggota fraksi PKS yang ketika proses menolak tapi berubah sikap di ujung ini. Bagaimana Mas Pipin? Saya kira tidak benar ya. Saya sampaikan bahwa itu tidak benar. Yaitu menurut saya tidak tepat ya, tidak sesuai fakta. Kami dari awal ketika kami menolak pembahasan ini karena pandemi, kemudian kami terlibat di dalamnya, kami ingin memastikan bahwa apakah maslahat dan madaratnya lebih banyak atau tidak bagi masyarakat. Kalau dari nama, saya kira ini nama yang bagus, Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi ketika kita bahas di dalamnya, banyak pasal-pasal yang merugikan. Dari sisi kedaulatan pangan, lebih mudah impor itu masuk. Dari sisi ketenaga kerjaan, buruh kita banyak dirugikan. Jadi bagaimana mungkin kami bisa ikut mengesahkan itu sebagai partai oposisi? Kami harus menyuarakan aspirasi rakyat, masyarakat. Saya kira bahaya negara ini kalau misalnya semuanya harus apa kata pemerintah, apa kata teman-teman pendukung pemerintah. Jadi kami melakukan check and balances. Ada suara masyarakat yang menolak ini. Ada NU, Muhammadiyah, Ormas dari berbagai profesi menolak rancangan undang-undang ini. Kampus juga menolak undang-undang ini. Dan kemudian PKS juga dari awal memberikan bahan ini. Maka kami secara jelas, pertama kami mendesak agar Pak Jokowi tidak menandatangani naskah undang-undang ini, kemudian mengeluarkan Perpu untuk mencabut rancangan undang-undang ini, dan kami siap membantu masyarakat yang mau mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. PKS siap memberikan bahan-bahan yang dimiliki oleh PKS untuk mendukung teman-teman masyarakat sipil yang ingin mengadukan ini ke Mahkamah Konstitusi agar dicabut rancangan undang-undang ini. Sebelum saya menunggu ini perwakilan dari Demokrat, sekarang saya ke Bang Kodari dulu ini supaya kita nih balance di sini. Jadi anggapan masyarakat untuk partai yang menolak dan juga mendukung ini apa? Seperti apa? Antara mendukung dan tidak mendukung rakyat kah, Bang Kodari? Iya. Kalau saya melihat begini ya, perbedaan sikap itu yang dimanifestasikan kepada mendukung, menolak, tetap di dalam dengan walk out, katakan begitu. Yang paling terkenal kan sekarang walk outnya dari Demokrat ya. Itu sesungguhnya dipengaruhi dua variabel. Pertama, substansi isu itu sendiri. Yang kedua, posisi politik dari partai politik yang bersangkutan. Nah, kalau bicara isu, sebetulnya kalau menurut saya partai-partai politik di Indonesia, ya mau dia partai nasionalis, mau dia partai Islam, sesungguhnya relatif tidak bisa dibedakan sikapnya mengenai masalah katakanlah tenaga kerja ini begitu. Semua partai politik di Indonesia itu mengambil posisi di tengah, bahwa pekerja iya tapi pengusaha juga iya gitu. Jadi sistem kepartaian kita tidak sama dengan negara lain. Katakanlah misalnya seperti di Inggris begitu. Di situ partai terbesar satu partai buruh, dua partai konservatif. Jelas sekali kan partai buruh begitu. Dan memang asalnya adalah partai yang memperjuangkan kepentingan buruh. Sikapnya lebih kepada intervensi sosial, sementara partai konservatif itu dia ideologinya pasar bebas begitu. Sebentar, berarti anggota partai politik itu yang berada di DPR ini perwakilan dari partai bukan rakyat? Saya melihat begini, kalau bicara posisi politik hari ini termasuk mengenai soal undang-undang Omnibus Law ini, lebih disebabkan karena posisi politik dasarnya begitu. PKS ya, boleh dikatakan saya sebutlah oposisi permanen begitu. Mau isunya apa, hampir selalu nanti kecenderungannya akan menolak begitu. Nah, sementara kalau Partai Demokrat itu lebih kepada oposisi situasional. Jadi kadang terima, kadang tolak, tergantung barangkali hubungan antara antara pemerintah sekarang Pak Jokowi dengan katakanlah Pak SBY begitu. Jadi ini kelihatannya sebetulnya lebih kepada posisi politik yang bersangkutan begitu. Apakah di dalam atau di luar begitu. Yang mendukung karena memang di dalam. Yang mendukung lagi-lagi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini karena substansi begitu. Katakanlah misalnya PDI Perjuangan yang kalau dalam slogannya itu wong cilik ya petani, buruh, nelayan dan seterusnya. Sebetulnya kita berharap PDI Perjuangan, tapi saya tidak yakin kalau misalnya katakanlah PDI Perjuangan dari posisi politiknya dikaji betul, itu akan betul-betul berbeda dengan partai-partai politik yang lain. Sekali lagi contohnya adalah bandingkan partai-partai yang ada di kita dengan yang ada di Eropa atau di Amerika. Partai Republik dengan Partai Demokrat misalnya di Amerika. Itu jelas posisinya, keberpihakannya soal buruh itu pasti Demokrat lebih kuat daripada Republik begitu loh. Bang Arya Bima, ini disentuh di luar dan di dalam pemerintah disentuh hal yang paling vital dari PDIP Partai Wong Cilik, bahkan kemudian dikatakan bahwa undang-undang Omnibus Law ini juga menyangkut buruh, Wong Cilik. Bang Arya Bima. Saya tak buka masker saya dulu.
Iya, wong cilik itu ada UMKM yang memberi kontribusi terhadap 57 persen produk domestik bruto, dan buruh itu branding kami, ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana memperjuangkan era demokrasi dalam era membangun industrialisasi, memperjuangkan wong cilik di era diskusi saat ini, tentunya spirit cara perjuangannya memang harus lebih smart, lebih melakukan kolaborasi, melakukan interdependensi, baik dalam think global, nasional, lokal, regional. Ini abad yang sudah berbeda, maka narasi-narasi besar wong cilik, narasi Indonesia sentris, narasi membangun interkoneksitas, laut, darat, udara, telekomunikasi, membuka size ekonomi yang tidak dilakukan oleh pemerintahan 10 tahun yang lalu, Demokrat. Ya. Ini saya kira harus dilihat tidak bisa secara parsial, secara sepotong-sepotong. Ya. Kita harus menjadi manusia yang tidak hanya menjadi objek di antara negara bangsa-bangsa lain. Kita harus menjadi subjek menentukan jalannya ekonomi dunia. Ya. Nah, yang semacam ini mungkin Demokrat sama PKS kaget-kaget. Jadi saya tidak kaget ya untuk menolak yang terlalu patuh ya, gaya-gaya drama politik, gaya PKS dan Demokrat ini sudah basi. Kalau Omnibus itu diterima, mungkin dia nggak jadi juga nolak, kan gitu. Maksud saya, mau nolak mau tidak kita harus hormati. Tapi kalau menolak karena prinsip, kalau menerima karena prinsip, dan kami percaya seharusnya, kami hormat sebenarnya Demokrat dan PKS, tolaklah secara prinsip. Nggak bisa Anda tanggal 20 Mei, Pak Pipin, sobatku, Anda mengirim perwakilan, ya kan? Ini hal yang biasa. Tetapi ada sesuatu banyak yang kemudian dalam pembahasan usulan-usulan PKS juga diterima dengan berbagai polesan yang diakomodasikan. Begitu juga dengan Demokrat. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman di Balik. Nah, kemudian ada hal-hal yang memang pemahaman prosedur dan substansi mungkin sedikit kurang bisa dipahami. Tapi kalau kemudian dikontraskan bahwa Omnibus Law, anti wong cilik, mendukung pengusaha, saya kira kita butuh ya, jangan terlalu prematur menolak. Saya kira hindari sikap-sikap provokasi, dan tolong Pak Pipin tahu mana yang hoax, mana yang tidak. Demokrat tahu yang hoax, yang mana yang tidak. Jangan membiarkan ya, atau pasukannya mengamplifikasi yang hoax. Ya. Ini tidak bagus, ini destruktif, bukan kritis. Ya, ini anarki. Ya. Nah, ini hal-hal yang saya kira dalam klasik demokrasi kita nggak bisa. Oke. Kita terpaksa harus mengklarifikasi Bang mana Arya, yang hoax dan tidak. Yang demo kan Jangan bukan digunakan. PKS, Bang Arya. Hah? Enggak, minimal bantu dong PKS. Tahu kan Oke. Omnibus Law yang hoax sama yang tidak. Iya. Kok dibiarkan? Oke, Dia kan oke. di dalam. Nanti. Kan? Ah. Omong tidak terima draft. Buka aja, Mas. Di webnya sekarang bisa kok. Oh, gitu. oke. Ini Ditantangin provokasi nanti yang Mas Pipin dikatakan ya. Mas Pipin. Ditantangin juga ya. Pak Oke. Arya Bima. Karena sudah dibuka oleh Mas Arya mengenai demo ini karena ada pemerintah juga unsurnya di sini. Bagaimana ya sikap pemerintah mengingat per hari ini gelombang aksi massa dari asosiasi buruh bahkan juga mahasiswa masih terus terjadi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.